Shalom saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan merenungkan dari kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon penyertaan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk waktu terindah saat ini, di mana kami akan merenungkan firman-Mu di dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Ya Bapa, sempurnakanlah pengertian kami terhadap firman-Mu ini, karena kami menyadari kekurangan dan keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, inilah bunyi kitab Efesus pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-7. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, kita mengangkat tema saat ini adalah diselamatkan karena kasih karunia Allah. Tema khotbah kita saat ini adalah diselamatkan karena kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan saat ini menyatakan kepada kita tentang keselamatan yang diungkapkan Rasul Paulus, yaitu mengenai penyelenggaraan kasih karunia Allah. Bahwa Allah dengan kekayaan rahmat-Nya benar-benar telah menyelenggarakan kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus. Selanjutnya, melalui pengalaman iman Rasul Paulus, pembacaan firman Tuhan saat ini menyatakan bahwa rahasia penyelenggaraan kasih karunia Allah itu telah dinyatakan kepadanya melalui pewahyuan yang dialaminya. Kita bisa lihat ayat yang kedua, ketiga, dan yang kelima. Hal itu dinyatakan oleh Roh kepadanya, yang semuanya bermuara pada karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Kesaksiannya ini kemudian dilanjutkan dengan menekankan keyakinan bahwa oleh berita Injil yang berisi
penyelenggaraan kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, orang yang bukan Yahudi telah memperoleh janji dan bahkan menjadi anggota tubuh di dalam Yesus Kristus. Hal itu terlihat jelas pada ayatnya yang ke-6. Bila kita kembali memahami yang pernah diungkapkan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8, maka akan lebih memastikan lagi bahwa orang beriman diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Bahkan di dalam Roma pasal 6 ayat 23 juga menyatakan bahwa kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, marilah kita tetap ada dalam keyakinan yang penuh bahwa hanya karena kasih karunia Allah kita diselamatkan. Tetaplah teguh dalam iman dan teruslah beritakan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah firman Tuhan kita saat ini. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih.